Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimahullah. Pada bulan yang lalu kita telah bicara tentang ayahku keren, ayah yang luar biasa, yang mampu menjadi inspirasi kebaikan bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Maka kesempatan yang berikutnya, mari kita mencoba melihat, membicarakan tentang ayahku pahlawanku. Kaum muslimin, sahabat cakap rahimahullah, dalam konteks Ramadan tahun ini, mari kita senantiasa berazam untuk menjadi pahlawan kebaikan bagi anak dan istri kita, insyaallah. Termasuk pahlawan dalam konteks sosial. Tentu saat kita mampu menjadi pribadi yang punya berbuat baik di bulan Ramadan dengan apa yang dimiliki. Salam salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau yang mulia, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin, sahabat cakap rahimahullah, dalam sebuah hadis dikatakan, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap keluarga adalah pemimpin, anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan sebagainya. Maka realitanya, seorang ayah adalah pemimpin yang mestinya dia harus mampu menjadi pahlawan kebaikan bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dalam tataran realita, kita susah menyaksikan banyak terjadi karena pengaruh TV, media, anak memiliki idola pahlawan fiksi, bukan ayahnya. Artinya apa? Mereka punya pahlawan yang diidolakan, tapi bukan ayahnya. Seperti kemudian Superman, Spiderman, Batman, dan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya mereka tidak punya role model yang sesungguhnya, karena itu tidak nyata dalam konteks kehidupan. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimahumullah, lalu bagaimana agar kita mampu wujudkan ayahku pahlawanku? Sahabat cakep rahimahumullah, maka yang pertama, seorang ayah harus mampu menjadi pemimpin terbaik untuk keluarganya. Bagaimana dia mampu menjadi panutan dalam kebaikan, bagaimana dia bertanggung jawab besar atas keluarganya, bagaimana dia mampu menjadi inspirasi kebaikan dalam konteks keluarga, dalam konteks bagaimana berbaur dengan masyarakat.
Kemudian yang kedua, agar kita mampu menjadi pahlawanku bagi anak-anak kita, maka seorang ayah harus bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin keluarganya secara maksimal. Ia menjadi pribadi yang bergairah, yang bersemangat untuk bekerja keras mendapatkan rezeki dari Allah, agar dia mampu berikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ia optimis atas rezeki dari Allah SWT. Tidak layak seorang ayah kemudian putus asa atas rezeki dari Allah saat diuji dengan usaha yang gagal dan sebagainya. Karena sungguhnya Allah menegaskan dalam sebuah hadis, bikat birizkihi wa ajali ausakun wa saidun. Waktu kita di alam ruh, Allah telah menetapkan 4 hal. Yang pertama, rezekinya. Lalu kemudian di mana ajal kita, nasib baik dan nasib buruk kita. Maka seorang ayah yang menjadi pahlawan keluarga, dia harus mampu yakin betul dan optimis atas rezeki yang Allah berikan pada dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, melayani keluarga dengan sepenuh cinta dan kejujuran. Bagaimanapun, agar kita mau menjadi pahlawan dalam konteks keluarga kita, maka berikan kehangatan cinta pada istri dan anak kita dengan sepenuh hati. Jadikan mereka semuanya tempat kita untuk memberikan banyak kebaikan dengan ketulusan kita, dengan kebaikan kita yang maksimal pada mereka. Penting juga dalam konteks keluarga kejujuran seorang ayah yang mendatangkan ketenangan, kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya. Karena banyak terjadi rumah tangga porak-poranda karena ayahnya tidak jujur. Ia menjadi pembohong dan pecundang. Ia asik bicara dengan lawan jenis di kantor-kantor yang bukan muhrimnya, dan banyak hal lain, kongko di kafe dan sebagainya dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan muhrim. Naudzubillah min dzalik. Maka yang demikian yang terjadi, keluarga kita akan cerai-berai, akan berantakan, dan kita menjadi pecundang, bukan menjadi pahlawan. Kemudian yang berikutnya, seorang ayah akan menjadi pahlawanku bagi anak dan istri keluarga kita, maka jadilah pendidik yang terbaik. Karena bagaimanapun, dalam konteks pendidikan anak kita dan keluarga kita, itu tergantung pada seorang ayah, pada ayahnya. Maka dalam konteks ini, seorang ayah yang baik dalam mendidik istri dan anak-anaknya, yang pertama, dia harus mampu menjadi fasilitator terbaik bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya, ya, dalam semua hal, ya, yang dibutuhkan oleh mereka untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, seorang ayah harus mampu menjadi role model kebaikan. Ada teori pendidikan mengatakan tentang teori imitasi, bahwa anak mudah belajar kalau mereka melihat contoh nyata di hadapan mereka. Maka baiknya seorang ayah tentang kepemimpinannya, tentang akhlaknya yang baik, tentang tanggung jawabnya dan sebagainya, kami menjadi role model yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Dan anak kita punya contoh terbaik dari ayahnya yang akan menjadi pahlawan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, pentingnya quality time, ya. Seorang ayah berikan waktu terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Bukan banyaknya waktu atau durasinya, tapi kualitasnya. Sebentar,
tapi berkualitas. Anak merasa senang dengan ayahnya, mendapatkan banyak kebaikan dari ayahnya, meskipun sebentar. Dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang kemudian menyenangkan dirinya, yang bermakna bagi perkembangan jiwanya. Maka waktu yang terbatas, tetapi berkualitas lebih penting dari waktu yang panjang durasinya, tapi tidak berkualitas. Bagaimana kita bertemu dengan anak kita dan istri kita, untuk kemudian bersengkrama dengan mereka tentang banyak kebaikan, tentang merangkai kebaikan. Kemudian yang keempat, terbangunnya komunikasi positif dan efektif kepada istri dan anak kita. Seringkali terjadi banyak keluarga menjadi berantakan karena faktor komunikasi. Maka penting bagi seorang ayah memulai untuk bisa berkomunikasi positif kepada keluarganya, lebih khusus pada anak-anaknya. Bersikaplah positif pada mereka tentang perkembangan yang terjadi. Tanyalah kalau ada masalah dengan pertanyaan yang bijak. Peluklah mereka dengan sepenuh cinta kalau mereka sedang bermasalah. Jangan dihakimi mereka kalau mereka sedang punya masalah. Kalau sungguhnya mereka butuh teman curhat untuk mengadukan masalahnya yang sedang dialami oleh mereka, maka peluklah mereka. Sambut dengan kehangatan cinta yang tulus pada mereka semuanya. Semoga saat kita mampu melakukan ini semuanya, kita mampu menjadi ayahku pahlawanku, karena kita mampu menjadi sumber kebaikan dan inspirasi kebaikan bagi anak-anak kita. Kaum muslimin, sahabat cakap rahimakumullah, semoga Allah berkenan menjadikan kita semuanya pahlawan-pahlawan dalam keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.